Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah, Alhamdulillah puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di kajian Sentana Mengaji di sore hari ini bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau 29 September 2023 yang nantinya kajian ini akan dibahas oleh Pak Ustadz Salim tentang Islam adalah agama yang sempurna. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah berkenan hadir. Untuk selanjutnya kita persilakan tempat dan waktu eh, kepada Pak Ustadz Salim. Tafadhol Maskuro, Pak. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, sahabat-sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puja-puji sudah sepantasnya senantiasa membasahi lisan-lisan kita, karena segala nikmat yang Allah berikan itu tak akan pernah bisa kita hitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ayuhan ikhwah, pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas topik yang sangat penting tentang keyakinan agama kita, tentang dinul Islam. Kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan di dalam kita mengamalkan dinul Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang sudah sempurna. Keyakinan itu betul-betul harus menghunjam di dalam hati kita. Karena kalau kita tidak menetapkan keyakinan itu sedalam-dalamnya dalam hati kita, maka niscaya kita akan senantiasa terombang-ambing sebagaimana kapal layar terombang-ambing di bahtera lautan yang luas. Saudaraku, kita perlu mempelajari ilmu tentang Islam, karena inilah yang utama. Inilah agama kita yang Allah sampaikan dalam surat 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Bahwa di sisi Allah hanya Islamlah, hanya satu, dan satu-satunya yang benar adalah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Di sisi Allah hanya satu agama, yaitu al-Islam. Demikian juga di dalam surat Ali Imran ayat ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yaitu barang siapa yang mencari agama selain dinul Islam,
Ya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka niscaya dia tidak akan diterima. Allah tidak akan menerima selain Islam. Dan di akhirat kelak, dia pasti akan termasuk orang-orang yang merugi. Saudaraku, betapa pentingnya kita belajar tentang al-Islam sebagai sebuah agama yang harus kita yakini. Tidak ada sedikit pun keraguan. La raiba fihi dalam hati kita, dalam cara berpikir kita, dalam cara mengamalkannya, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan tidak ada agama di sisi Allah kecuali al-Islam. Oleh karenanya maka pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan coba bahas ya tentang al-Islam, dinul Islam sebagai agama yang sempurna. Sebelumnya marilah kita senantiasa berdoa dan mengingatkan senantiasa agar kita dalam hal untuk memulai kajian dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang tayyib, dan amal yang diterima. 3 hal yang selalu kita minta kepada Allah, dan ini adalah pokok dari segala doa yang kita panjatkan, yaitu pertama mohon ilmu yang bermanfaat. Karena hanya dengan ilmu yang bermanfaat kita insya Allah akan diselamatkan Allah dunia maupun akhirat. Karena ala ilmu qalbal qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum kita berkata-kata dan sebelum kita berbuat. Dasarnya adalah ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yaitu apa-apa yang Allah telah firmankan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu, segala ilmu. Tibyana likulli syai'. Surat 1689. Bahwa Al-Quran itu adalah solusi ya, atas segala permasalahan manusia dalam hidup dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tibyanan likulli syai'. Keterangan, penjelas, solusi atas segala masalah, atas segala persoalan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wa qala Rasul, ya, yaitu apa-apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, baik itu dalam perkataan, qaul maupun perbuatan, dan juga persetujuan Nabi SAW atas perbuatan para sahabatnya, takrir. Dan yang ketiga adalah waqala sahabah, itu ilmu. Kenapa sahabah? Sekali lagi, dan saya selalu mengingatkan kepada diri saya dan teman-teman sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai, sahabat itu adalah generasi terbaik, saudaraku. Jangan pernah kita ragu tentang ya betapa tinggi ilmu mereka, betapa tinggi amal mereka, betapa ikhlas amal mereka. Bahkan Allah memuji mereka, bahkan Allah ridho kepada mereka dengan sebutan yang kita sering sebut radhiyallahu anhuma. Allah telah ridho kepada mereka dan Allah menjamin surga untuk mereka. Maka ketiga ini adalah sumber ilmu. Maka ilmu jangan pernah lepas ya dari ikatannya. Dan ikatan yang paling kuat adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kemudian kita mohon kepada Allah diberikan rizki. Rizki, rizki yang besar adalah rizki yang luas. Dan kita minta kepada Allah, tidak saja rizki itu adalah halalan, tetapi juga thayyiban. Ya. Halalan, thayyiban. Yaitu rizki yang tidak saja halal, tetapi lebih dari itu adalah berkualitas atau baik. Dan rizki sangat luas. Bukan hanya uang, bukan hanya materi, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, kepandaian, bukan hanya itu. Rizki, apapun yang Allah berikan kepada kita itu rizki. Dan itu harus senantiasa kita syukuri dengan qanaah, dengan rasa cukup dan kita bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, kita senantiasa mohon kepada Allah amal yang diterima. Karena seberapa besar pun amalan kita, bersusah payah kita mengeluarkan dana, mengeluarkan harta, ya, kemudian waktu, tenaga. Kalau amal itu tidak diterima, untuk apa? Maka dengan ilmu itu kita berharap, berdoa kepada Allah
agar amal kita merupakan amal yang diterima oleh Allah. Dan amal yang diterima itu harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu ikhlas dikerjakan hanya karena Allah ya saja, dan yang kedua ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti contoh atau perintah yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai pendahuluan, sebagaimana biasa ya. Kemudian kita masuk ke dalam topik kita pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, pada hari itu adalah hari Arafah, hari ketika Nabi berhaji dan haji akbar hari Jumat, dan itulah haji sekali-kalinya yang dilakukan Nabi dan yang terakhir kalinya. Ya, karena setelah itu dalam satu riwayat 81 hari setelah ayat ini turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka pada hari ini atau hari Jumat, ya, Arafah saat itu adalah hari yang agung, yang menurut orang-orang Yahudi berkata, kalaulah ayat ini turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan itu sebagai hari raya, hari yang agung. Karena Allah telah menetapkan pada hari itu, saudaraku sekalian, ya, pada hari ini, ya, aku telah sempurnakan untukmu. Jadi telah sempurna. Exactly perfect. Semuanya telah sempurna, dan sempurna menurut Allah, pencipta, Rabbul Alamin, pemilik, pengatur alam semesta. Maka tentu merupakan kesempurnaan yang absolut, kesempurnaan yang tidak sedikit pun memiliki celah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ya, telah sempurnakan agamamu. Dan telah aku cukupkan nikmat kepadamu. Jadi agama ini sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat. Betapa tidak, saudaraku. Kalau kita tanpa agama, kita bisa bayangkan bagaimana arah dan kehidupan kita di dunia ini. Pasti kekacauan demi kekacauan yang terjadi. Orang tanpa agama, yang ada adalah hawa nafsu. Yang ada hanyalah logika, akal. Hawa nafsu penuh dengan arah-arah kepada kebinasaan. Hawa nafsu akan mengajak kepada hal-hal keburukan, syahwat-syahwat yang jelek. Maka kita bisa bayangkan tanpa agama ini akan rusak bumi ini, akan rusak kehidupan ini. Maka Allah dengan kasih sayangnya telah menciptakan suatu way of life, telah memberikan sebuah pedoman hidup bagi manusia, ya, yaitu agama. Dan agama yang dimaksud adalah Al-Islam. Maka betapa ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan harta, kekayaan, pangkat, jabatan yang kita miliki. Al-Islam, dinul Islam adalah nikmat yang luar biasa. Maka Allah katakan di sini adalah agama ini sebagai sebuah nikmat. Agama ini adalah sebagai sebuah nikmat. Nikmat yang telah Allah cukupkan, ya. Dan setelah itu Allah menetapkan, mengulanginya dengan mengatakan bahwa aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Jadi Allah telah ridho. Bayangkan, Allah pencipta langit, bumi, dan seisinya ini, yang mengetahui yang awal, yang akhir, al-awalu al-akhiru, mengatakan telah ridho dengan agama ini. Lalu siapa lagi? Ya, siapa lagi yang bisa kita berikan semacam tautan ya tentang keridhaan yang telah Allah berikan kepada agama ini? Tidak ada yang lebih tinggi daripada keridhaan Allah. Maka Allah telah menetapkan keridhaannya atas agama ini. Allahu Akbar. Ayat ini ayat yang agung. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah.
Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya, rahimahullah, yang wafat tahun 774 Hijriah, menjelaskan ini merupakan nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat ini, kepada manusia. Ya. Tatkala Allah menyempurnakan agamanya, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama Islam ini. Dan mereka pun tidak pula, ya, memiliki nabi selain Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, ya. Dan juga tentunya oleh karenanya Allah telah menjadikan beliau, ya, khataman nabiyyin, dan mengutusnya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Rahmat, kehadiran Nabi SAW itu rahmat. Bukan hanya sebagai manusia saja kita menikmati rahmat itu. Bahkan jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini, ya, mendapatkan nikmat rahmat atas diturunkannya Nabi SAW. Rahmatan lil alamin. Maka kita ketahui, ya, di dalam surat Al-An'am misalnya, surat 6, 115, Allah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbi sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim. Allah mengatakan, telah sempurna kalimatku itu. Telah sempurna kalimat Rabbmu itu, yaitu Al-Quran. Sebagai kalimat-kalimat yang benar dan adil. Jadi kalimat-kalimat Al-Quran, termasuk ayat yang tadi kita bacakan, itu adalah kalimat yang pasti benarnya dan pasti adilnya. Sehingga apapun yang ada di dalam Al-Quran itu kita harus yakini bahwa itu pasti benar dan pasti adil. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang berubah dengan kalimat-kalimat yang sudah sempurna. Tidak ada berubah dan tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Ini sebuah keyakinan, saudaraku sekalian. Ini adalah intisari dari tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Tunggal, ya, Maha Tinggi, Maha Kuat, Maha Sempurna atas segala nama dan sifat-sifatnya. Maka dalam hal ini kita memahami bahwasanya apa-apa yang telah Allah ridhoi itu pasti sesuatu yang baik untuk umat ini. Sesuatu yang pasti merupakan petunjuk, ya, untuk selamat dunia dan akhirat. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, Ibnu Jarir rahimahullah, ya, dan beberapa ulama lainnya mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia setelah hari Arafah yang tadi telah disampaikan, ya, di mana ayat Al-Maidah, ya, ayat 3, surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan. 81 hari setelah itu Nabi kita yang agung itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, ia menceritakan bahwa Sufyan bin Waqi menceritakan kepada kami, Ibnu Fudail menceritakan kepada kami dari Harun bin Antarah dari ayahnya, ia berkata, ya, ketika turun ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, maka Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, menangis. Menangis, saudara. Nah, ini Umar itu memang diberikan kelebihan, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau ada Nabi setelahku maka Umar lah. Dia mempunyai insting yang sangat kuat. Bahkan beberapa ayat Quran meneguhkan pendapat Umar. Meskipun kadang-kadang sedikit berbeda dengan pendapat Nabi dan para sahabat lainnya, tapi ayat Quran meneguhkan pendapatnya. Umar menangis pada saat ayat ini diturunkan. Sahabat bertanya, kenapa engkau menangis, wahai Umar? Lalu Umar berkata, aku menangis karena telah disebabkan selama ini kita berada bersama Nabi SAW dalam bertambahnya wahyu ilahi, bertambahnya turunnya wahyu bersama-sama kita.
Sekarang Allah telah menyampaikan bahwa tidak ada lagi wahyu setelah itu. Telah lengkaplah, telah sempurnalah, maka tidak ada setelah itu kecuali akan ada yang kurang. Tidak akan ada lagi penambahan. Dan yang kurang itu tentunya adalah dipanggilnya kekasih kita semua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar menangis. Kita tahu betapa Umar seorang yang sangat tegas, yang pedangnya setiap saat bisa memenggal orang-orang yang berselisih dengannya, terutama menyangkut mengenai agama Islam ini. Betapa kuat dia, tetapi dia menangis. Karena dia tahu bahwa setelah ini tentunya mission is accomplished. Ya. Mission Nabi sudah sempurna, sudah selesai. Maka tentu ya, Nabi sebagai orang yang diutus Allah, Rasulullah, mendapat risalah dari Allah, utusan Allah, maka tentu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar menangis. Maka sahabat lain pun ikut menangis. Kemudian pernyataan dan pengertian tersebut diperkuat oleh hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya itu. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Subhanallah. Nabi sudah menjelaskan bahwa Islam datang pertama kali itu hanya Nabi SAW sendirian yang Islam. Kemudian Khadijah, kemudian Ali, ya, kemudian Zaid, ya, kemudian beberapa orang, Abu Bakar dan sebagainya, nggak lebih daripada 10-15 orang di awal, asing. Padahal dia hidup di tengah-tengah masyarakatnya, ya, bangsa Quraisy yang waktu itu Nabi termasuk adalah salah satu dari kabilah Hashim, adalah salah satu dari Quraisy itu, tetapi asing di antara orang-orang yang satu suku dengannya pun sekalipun. Nabi mengatakan Islam itu datangnya awalnya asing, ya. Dan Nabi kemudian akan Nabi memprediksi bahwa akan kembali asing. Namun Nabi mengatakan berbahagialah orang-orang yang asing itu. Ya. Berbahagialah orang-orang yang asing. Artinya berbahagia orang-orang yang meneguhkan dirinya dengan agama yang murni yang telah dibawakan oleh Nabi SAW. Yang tidak tercampur oleh apapun. Maka tasfiyah, tarbiyah, pemurnian, ya, dan pendidikan atau pemurnian tauhid itu sangat penting. Karena 1445 tahun telah berjalan sejak Nabi, ya, diangkat, sejak hijrah. Maka tentu sudah banyak terkontaminasi agama ini. Maka perlu adanya pemurnian. Karena kalau tidak, maka banyak peluang untuk melenceng, banyak peluang untuk terjadinya penyimpangan di sana-sini. Maka bagaimana cara kita untuk memurnikannya? Apa yang Nabi wasiatkan kepada kita? Ya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Tamassaku biha aduwa binawajid, kata Nabi SAW. Ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigit, pegang dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Kuat-kuat. Jangan sampai engkau lepas dengan dua ini. Al-Quran wa sunnah. Dengan pemahaman para sahabat. Karena Nabi mengatakan, alaikum bisunnati. Sunnahnya Nabi, wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Yaitu para sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk. Dan Nabi pernah juga di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang berpegang teguh kepada dua pusaka ini, yaitu Al-Quran dan sunnahku, maka dia selamanya tidak akan tersesat. Dan dia mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi bagaimana kita mau memurnikan? Kembalilah kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang original berasal dari para sahabat. Bukan berarti kita tidak boleh mengikuti, ya, ilmu atau para ulama yang telah haji, ya, dengan mazhab-mazhab yang ada, ya, dengan ulama-ulama yang
terkemudian. Tidak mengapa kita mengikuti selama apa yang disampaikannya itu tetap kembali pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat ini. Maka dikenal ada paling sedikit 3 hukum, sumber hukum, yaitu Quran, Sunnah, Ijma, baru kemudian kias, analogi ya. Tetapi Quran dan Sunnah dengan Ijma, Ijma itu sahabat ya, atau kesepakatan para ulama. Dalam hal ini yang paling tinggi adalah sahabat. Dan Nabi mengatakan khairun nas qurni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Nabi mengatakan generasi terbaik umat ini. Umat ini artinya selama manusia itu ada. Umat yang terakhir adalah umat Nabi SAW. Yaitu summal ladzina yalunahum khairun nas qurni. Yang terbaik adalah yang pertama adalah siapa? Generasi Nabi SAW bersama para sahabatnya. Summal ladzina yalunahum. Kemudian adalah tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dan beriman sampai meninggal, yaitu bertemu dengan para sahabat dan meninggal pada posisi dia beriman. Kemudian tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan tabi'in dalam keadaan beriman dan meninggal tetap dalam keimanan. Ini generasi terbaik, saudaraku, generasi emas, generasi salafus saleh, yang dengannya Islam, ya, peradaban Islam itu berada di 2/3 dunia. Pada saat itulah yang 4 mazhab imam ini berada di dalam kurun itu. Dan kita tahu banyak ilmuwan-ilmuwan yang menjadi rujukan ilmu-ilmu modern sekarang juga ada di zaman itu. Lalu kita mengapa tidak mau ataupun merasa enggan merujuk kepada ini semua? Saudaraku yang saya cintai karena Allah, agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Dan Allah telah menggambarkan kesempurnaannya itu, yaitu bahwasanya tidak saja hanya merupakan hal-hal yang usul, tetapi yang furu pun Allah telah sampaikan. Contohnya adalah di sini surat Al-Mujadilah, ya, surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Yang di sini Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah bahkan mengatur sampai urusan duduk di majelis Allah atur. Bukankah itu masalah yang sangat kecil, masalah yang sangat detail? Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, kita semua dipanggil nih. Kalau kita dipanggil dengan yang beriman tuh kita orang-orang yang terpilih, saudaraku. Kita harus bangga dengan panggil orang yang beriman, karena orang yang beriman itu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan tidak mudah orang mendapatkan hidayah. Dan iman kita itu yang akan menjamin kita masuk surga. Maka banggalah kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan kasih sayang Allah. Apa katanya? Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah juga akan memberikan kelapangan untukmu. Ya, jadi orang duduk di dalam majelis ya pada zaman itu orang berdesak-desakan karena bukan seperti kita. Kalau ada kajian duduknya cari senderan-senderan dan jauh-jauhan, pokoknya yang nyaman buat masing-masing ya. Tetapi orang dulu itu bahkan sampai setengah lari, bahkan lari untuk mengejar ilmu itu. Dan duduk itu paling depan. Bahkan ada yang sampai 1 hari sebelumnya, itu diceritakan, saya lupa ya, zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, itu 1 hari sebelumnya itu sudah menginap di depan situ supaya kebagian tempat. Mungkin saat itu nggak ada speaker ya, tetapi mereka begitu antusias kepada ilmu. Nah, jadi duduk berdesakan. Nah, maka ini kan ya, lapangkanlah, artinya jangan sampai juga mengganggu ataupun merugikan orang lain. Itu kecil, itu detail. Kemudian juga surat An-Nur, surat 24 ayat 27 sampai 28 ya. Saya bacakan artinya saja. Wahai orang yang beriman, lagi-lagi dipanggil kita semuanya. Ini yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Coba. Masuk rumah minta izin dengan salam dan sebagainya. Itu Allah atur, detail berarti agama ini. Ya. Jangan hanya mengatakan ya Quran itu kan masalahnya hanya ya hal-hal yang sifatnya global saja. Ya sehingga perlu ada iya ada memang yang seperti itu. Tapi juga yang kecil-kecil juga Allah atur gitu. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin
dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Dan itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bayangkan, kita mau masuk rumah aja, minta izin dan salam. Kalau belum dijawab, nggak boleh masuk. Bukan kita main masuk aja ya rumah orang, atau bahkan masuk rumah sendiri pun kita ada adabnya ya. Baca bismillah, lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi subhanallah, agama ini sempurna, sangat sempurna. Ya, sangat sempurna. Kemudian disampaikan juga di sini ya tentang busana muslimah. Misalnya, mana agama yang mengatakan atau mengajarkan tentang berbusana yang baik misalnya? Seperti apa gitu ya. Ini surat misalnya surat Al-Ahzab 59. Ini yang menjadi ya menjadi apa namanya hujah yang sangat kuat bagi seorang yang mengaku dirinya muslimah, harus berpakaian syar'i. Ya, tidak perlu lagi membawa-bawa alasan-alasan yang perlu kan hatinya berhijab kan. Kalau daripada berhijab tapi hatinya tetap begini dan begitu, enggak begitu. Ini perintah Allah yang Maha mengetahui hati-hati manusia, itu memerintahkan seperti ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukminat, ya orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, ini bedanya jilbab dengan himar ya. Jilbab itu baju semacam baju kurung gitu ya. Artinya seluruhnya itu ya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit, bumi dan seisinya, yang maha sempurna dengan asma dan sifatnya, mengatakan supaya kamu lebih aman, tidak diganggu. Kok ini malah kita mencoba ya melakukan hal yang sebaliknya gitu. Ya, Allah Akbar. Kemudian ya Allah juga mengatur yang kecil-kecil ini, misalnya janganlah engkau atau mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang sifatnya furu, yang detail Allah sampaikan. Jadi ini hanya untuk menunjukkan betapa sempurnanya agama ini. Belum lagi ditambah dengan Nabi SAW. Dan apa yang dikatakan Nabi itu pun merupakan apa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan, surat An-Najm, surat 53, ayat 3 dan 4 itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, apa-apa yang dikatakan Nabi, perbuatan Nabi, itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Artinya, dan di dalam Al-Quran pun dikatakan, aku berikan kepadamu Al-Quran dan yang semisal, yaitu Al-Hikmah atau As-Sunnah. Jadi Quran dan Sunnah ini tidak mungkin bertentangan. Ya. Maka beberapa hal yang di dalam Al-Quran merupakan mujmal saja, sesuatu yang garis besar. Maka garis kecilnya, rinciannya itu, Nabi SAW yang mengajarkan. Sehingga Salman Al-Fariji ketika ditanya ya, Salman ini sahabat dari Persia ya, ditanya oleh salah seorang ya yang kafir itu atau musyrikin itu, dikatakan, bagaimana menurutmu al-Islam itu? Apakah di dalam agamamu itu diatur sekecil-kecilnya? Iya, ajal, kata Salman Al-Farisi. Benar. Sampai tata cara buang air pun diatur oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Agama mana yang mengatur sampai sekecil itu? Agama mana yang sesempurna itu? Mengatur pada hal-hal sampai tata cara masuk kamar mandi, buang air kecil, mau berhubungan suami istri, semuanya ada doanya. Semuanya ada tata caranya. Ini agama mana yang coba mengatur seperti itu? Ini agama yang sudah sempurna. Dan tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran. Karena sempurna sudah. Dan tidak ada lagi agama selain Islam. Tadi yang saya bacakan surat 3 ayat 85. Dan umat ini, surat Al-Imran, surat 3, 110, ya, merupakan umat terbaik yang pernah Allah keluarkan yang namanya jenis makhluk manusia ini. Kuntum khaira ummat, ya, ukhrijal linnas. Kamu ini, kalian ini, umat Islam ini, umat Nabi SAW, umat yang akhir zaman ini, adalah kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas, adalah
umat terbaik yang pernah Allah keluarkan dari jenis manusia. Jadi kita harus bangga. Kita harus bangga dengan Islam. Ishhadu bi anna muslim. Gitu dong harusnya. Aku bangga dengan keislamanku. Bukan malah kalau ada orang, aduh kita mah rada-rada minder nih. Karena orang-orang itu begini dan begitu, kita sebagai muslim nih. Enggak begitu. Harus ada izzah. Harus ada semangat kemuliaan. Karena Allah yang mengatakan kita ini makhluk yang sempurna dalam pengertian yang terbaik yang pernah Allah keluarkan. Fi ahsani taqwim, surat At-Tin. Ya, Allah menciptakan kita manusia sebagai bentuk yang paling sempurna dari makhluk lainnya. Dan kita bangga kesempurnaan itu disempurnakan Allah lagi dengan al-Islam. Sudahlah fisik kita sempurna, ditambah lagi dengan kesempurnaan pedoman hidupnya. Lalu kita tidak bersyukur, lalu kita tidak bangga dengan Islam. Allahu Akbar. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam banyak hal ya tentang masalah al-Islam ini ya luar biasa ya. Di sini ada subhat ya, kadang-kadang ya pikiran manusia memang eh, kesesatan itu bisa masuk dari dua, yaitu subhat dan syahwat. Subhat itu pemikiran. Kita kenal lah dengan banyak isme-isme sekarang, liberalisme, pluralisme, ya isme-isme lainnya yang mengajak cara berpikir yang tidak lagi berpijak kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Seolah-olah akal logika itu lebih di depan dibanding dengan keimanan kita, dibanding dengan keyakinan kita. Ini harus kita hindarkan, harus kita redam. Dan kita harus berani mengatakan bahwasanya memang Islam itu yang benar. Dan kalau disebut fundamentalis, fundamentalis dalam pengertian kita meyakini sebenar-benarnya al-Islam itu adalah agama kita, ya memang harus demikian. Gitu. Ya. Maka saya ya bukan mengkritisi ya, tetapi pengertian moderat. Moderat itu yang seperti apa? Apa boleh mentolerir segala hal? Tidak. Kalau itu bertentangan dengan perintah Allah, ya, artinya Allah melarang, ya, ada larangan-larangan, ya tentunya kita harus mengikuti. Kalau memang perintah, ya kita juga harus ikuti. Kalau larangannya begini, ya ikuti, jangan kita lakukan. Kalau perintahnya seperti itu, ya ikuti untuk kita ya lakukan juga. Jadi kita harus benar-benar ya dalam beragama ini ya harus senantiasa dilandasi dengan keyakinan yang kuat. Ya, kita tidak peduli dengan bagaimana orang mencerca kita atau bagaimana orang juga memuji-muji kita. Ya. Karena pujian itu juga kadang-kadang ya, membuat kita lupa, lalai. Maka orang yang ikhlas itu bila dipuji dia tidak terbang, dan kalau dia dicerca, dicaci, dicela, itu dia pun tidak tumbang. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan bukan untuk manusia. Apa yang dilakukan itu lillah. Apa yang dilakukan itu semata-mata karena Allah. Dan itulah memang tauhid. Ya. Jadi tidak peduli kita apa manusia. Bukan artinya kita tidak mendengar, sekali lagi bukan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama kita, maka kedepankanlah bahwa agama kita itu pasti lebih benar dibanding dengan pendapat manusia. Surat 6, 119 mengatakan ya, bahwasanya apabila kita mengikuti kebanyakan pendapat manusia, maka niscaya kita akan disesatkan oleh agama itu. Maksud saya disesatkan oleh pandangan kebanyakan orang. Karena mereka lebih banyak dusta, mereka lebih banyak prasangka-prasangka, dan penuh dengan kebohongan. Maka banyaknya orang bukan adalah merupakan ukuran kebenaran. Meskipun kita bersendirian di sekian banyak kerumunan orang, tapi kita berdiri di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, maka yakinilah kita insya Allah Ta'ala merupakan orang-orang yang istiqomah di jalan yang benar. Ya. Maka ada hadis ya, yang ini juga banyak diperdebatkan tentang iftirakul ummah, yang Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti ada 73 golongan, yang 72 itu masuk neraka. Umatku bukan di luar umat Nabi nih.
dan satu yang masuk surga. Lalu sahabat bertanya, siapa? Ya Rasulullah. Ya, yaitu ya aku bersama sahabatku. Al-yaum ma'an alai wa ashabi. Yaitu pada hari ini yang aku bersama sahabatku. Itulah agama yang akan menyelamatkan kita. Agama yang akan menyelamatkan kita. Ya, kalaupun masuk neraka, itu pun tidak kekal. Kenapa? Karena ada jaminan orang yang beriman itu pasti masuk surga. Meskipun mampir. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung semoga jangan sampai kita mampir. Ya, karena sebentar pas saja dicelupkan ke neraka itu lupa semua bahwa pernah kita mendapatkan nikmat. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, agama ini telah sempurna dan kesempurnaan ini merupakan keniscayaan, baik secara dalil nakli maupun dalil akli, yaitu dalil-dalil yang berasal dari hujjah yang dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat ataupun dengan logika manusia saja. Ya, dengan dalil akli pun kita sadari bahwa Islam ini agama yang sempurna. Seperti yang tadi disampaikan oleh Salman Al-Farisi dalam menjawab ya, pertanyaan dari para orang-orang yang non-muslim atau musyrikin atau kafirun. Ya. Bahwasanya ya, Al-Islam ini mengatur sampai sekecil-kecilnya. Bagaimana lagi politik, bagaimana lagi bernegara, pasti ada aturannya. Bagaimana lagi berdagang, bagaimana lagi kita bermuamalah, pasti ada aturannya. Ya. Itu hukum cara berpikir logik ya. Itu dalil nakli. Artinya ya, kalau yang kecil aja diatur, tidak mungkin yang besar itu tidak diatur. Masalahnya kita belum mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Kita belum mempelajarinya dengan seserius-seriusnya. Maka yang ada adalah kita seolah-olah merasa ya apa yang datang dari bukan Islam itu lebih canggih. Ya karena kita belum mempelajarinya. Karena kita belum mengamalkannya. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faz fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengamalkan segala apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya, maka faqad faz fawzan 'azima. Dia akan dapat keuntungan, dapat kesuksesan yang benar-benar kesuksesan dan keuntungan yang agung. Apa itu? Keuntungan yang agung, yaitu baik di dunia maupun di akhirat kelak dengan surga Allah. Jaminan Allah. Dan innallaha la tusriful mi'ad. Allah itu pasti tidak pernah ingkar dengan janjinya. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Ya. Oleh karenanya saudaraku yang saya cintai karena Allah, maka sekali lagi, yakinilah bahwa al-Islam itu agama yang sempurna. Dan kesempurnaannya itu merupakan keniscayaan yang absolut, dan dengannya kita harus menjadikan yakin dalam mengamalkan al-Islam itu sendiri. Jangan sampai keyakinan itu hanya sekedar di bibir, tidak masuk melewati tenggorokan kita. Sebagaimana orang-orang Khawarij, kata Nabi SAW, mereka ibadahnya luar biasa, tapi hanya sampai tenggorokan. Artinya tidak sampai kepada hatinya, bahkan tidak diamalkan. Dalam pengertian sesuai dengan Quran, Sunnah, dengan pemahaman sahabat. Jadi meskipun hanya sedikit yang kita dapat, maka segerakanlah untuk kita amalkan. Kita amalkan. Karena amal itu akan merupakan sesuatu yang dinilai oleh Allah. Memang benar, hanya niat saja pun Allah telah catat. Niat baik Allah catat itu sebagai satu kebaikan dan diganjar 10 kali lebih daripada itu. Kalau niat buruk belum dilakukan, tidak dicatat. Tetapi kalau kita lakukan, kita amalkan kebaikan itu, maka Allah akan berlipat. Ya. Tidak hanya 10, 700, sesuai dengan kehendak Allah. Tergantung kadar keikhlasan kita dalam melakukan amal itu. Maka saudaraku, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, kembalilah kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan pemurnian yang telah Allah beritahukan kepada kita. Kuntum khairu ummat ukhrijal linnas, yaitu apa? Ayat ini turun itu kepada siapa? Kepada Nabi dengan para sahabatnya. Maka mereka itulah generasi terbaik.
Sesuai dengan yang Nabi katakan tadi, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Tidak perlu ada keraguan dalam diri kita masing-masing. Marilah kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan ada sebagian orang yang saya juga dengar mengatakan, Quran dan Sunnah itu kan 1445 tahun. Itu sesuatu yang sudah kadaluarsa. Allahu Akbar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, Allah mengatakan dalam surat 15 ya. Ya, surat Al-Hijr itu kalau saya nggak tahu, ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Quran ini dan aku yang akan menjaganya, kata Allah. Tidak mungkin. Bahkan satu huruf saja tidak akan ada yang bisa merubahnya. Dan satu-satunya ya kitab suci yang original, keotentikannya dapat dijamin sampai yaumil kiamah hanya Al-Quran. Maka kita tidak perlu ragu. Sumber ilmu. Banyak hal yang belum ditemukan, tetapi sudah ada di dalam Al-Quran. Contoh, ya, surat Ar-Rahman ayat 33. Ya, surat Ar-Rahman. Surat berapa Ar-Rahman? 55 ya. Ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Apabila kau ingin menembus langit atau menembus bumi, silakan. Tapi kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan bisultan, dengan kemampuan, kekuatan, yaitu orang menerjemahkannya ilmu. Jadi Allah menantang kita. Ya. Kalau kita sombong seolah-olah Al-Quran itu sudah kadaluarsa, sudah ketinggalan zaman, Allah yang menantang kita. Apakah kita bisa? Misalnya membuat satu surat saja, semisal satu surat saja seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Ya. Yang Allah katakan, apabila kamu memang bisa membuat satu saja surat, ya. Dan itu pun kamu boleh memanggil seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dan jin bahkan lebih dari itu, kamu tidak akan mampu dan pasti kamu tidak mampu. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita sayangnya menjadikan Al-Quran itu betul-betul kitab suci. Suci dalam pengertian tidak pernah dipegang. Betul-betul jadi hanya jadi apa ya? Kosmetik saja, pajangan. Seolah-olah buku kita banyak tuh di tempat-tempat yang bisa dilihat orang ria. Padahal dibaca pun tidak, apalagi diamalkan. Kita hanya sekedar, ya, lagi-lagi hanya sekedar kemasan-kemasan yang tidak mempunyai isi yang berkualitas. Barakallahu fikum, saya pikir itu saja, masih ada waktu sekitar 13 atau 12 menit. Ya, dipersilakan untuk kita manfaatkan bersama ya. Untuk soal jawab, silakan ada yang memandu dari teman-teman sempurna mengaji untuk bisa diberikan waktunya diskusi dengan teman-teman lainnya. Silakan. Siapa yang jadi moderator kita pada hari ini? Jazakallah khair Pak Ustadz Ya, Salim yang silakan. sudah menjelaskan panjang lebar tentang Islam adalah agama sempurna yang kalau kita lihat tadi Allah sendiri yang telah menetapkan bahwa agama kita sudah sempurna sehingga tidak ada yang lebih dan kurangnya. Baik, sesi tanya jawab silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan langsung di-unmute saja ya. Jangan malu-malu. Baik sesuai dengan materi maupun di luar materi silakan. Ya, tafadhol ya. Sekali lagi majelis ilmu itu majelis yang diberkahi, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jangan sia-siakan. Dunia itu hanya mata'ul gurur, kata Allah. Innamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia ini hanya sesaat dan banyak tipu daya. Menyenangkan tetapi banyak tipu daya. Allah sendiri yang menciptakan dunia ini yang mengatakan demikian. Nabi SAW juga mengatakan bahwa dunia itu dilaknat kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Dunia ini dilaknat. Kita mencari sesuatu yang dilaknat dan meninggalkan zikrullah. Allahu Akbar. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Mari kita manfaatkan. Silakan untuk kita. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan sungkan-sungkan untuk di-unmute saja. Pertanyaannya silakan disampaikan. Sekali lagi kami buka untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan. Mungkin kalau melalui chat juga boleh ya. Ya, silakan. Oke, ada yang mau tanya? Yang mau tanya Silakan. Atau Pak Samsul biasanya
memulai pertanyaan. Ya, paling kalau menunggu yang lain ini saya mungkin minta ditambahkan pengetahuan nih Pak Ustadz Salim bahwa kan kalau nggak salah untuk dunia kita boleh berkreasi, sementara untuk ibadah sebagaimana tadi yang Allah telah tetapkan bahwa agama Islam sudah sempurna. Em, ap- Mungkin contoh-contoh apa lagi nih yang itu termasuk menambah daripada Ya, ajaran Islam ini Pak? ya. Kita Al-Islam itu kurang lebih terbagi dengan 3 bagian besar ya. Ada yang namanya akidah, ada yang namanya amaliyah atau syariah, ya termasuk muamalah di dalamnya. Ada yang namanya akhlak. Kira-kira 3 itu. Ya, jadi akidah itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu benar-benar rukun ya. Itu ya, rukun itu. Nah, rukun iman itu ya, semua itu berkaitan dengan akidah. Kemudian rukun Islam itu kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdoh ya. Dan muamalah. Muamalah itu hubungan manusia satu dengan manusia lain. Dan yang penting lagi adalah akhlak. Akhlakul karimah. Dan Nabi mengatakan, ya, ana buistu liutamima min makariman akhlak. Aku ini diutus. Aku ini diutus. Ya, salah satunya dan yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak kalian, akhlak manusia. Ya. Dan kita tahu banyak orang yang punya ilmu tinggi tapi tidak berakhlak ada. Ya, berarti ilmunya hanya cuma di mulut, tidak diamalkan. Ya, hanya pandai retorika tetapi zero ya amaliyahnya gitu ya. Ya, sehingga dia ya tidak termasuk orang-orang yang tadi ya. Nah, sebaliknya kalau kita pun misalnya seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Samsul, pada dasarnya hukum ibadah itu terlarang. Ibadah itu terlarang kecuali yang diperintahkan atau dicontohkan. Ya, ini kaidah usul fikih namanya ya, yang saya dapatkan ya, yang saya pelajari insya Allah. Kaidah usul fikih semua ibadah dilarang kecuali yang dicontohkan atau diperintahkan. Sebaliknya, kalau muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Itu gampang kan jadinya. Kalau kita mau melakukan ibadah, ini ibadah bukan ya? Nah, kita lihat ada contohnya enggak? Contoh yang dimaksud siapa? Merujuk kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kenapa? Mereka lah ya sebagai hukum ya, dasar hukum Islam itu ya Quran, Sunnah, pemahaman sahabat. Kalaupun ada mazhab dan sebagainya itu harus merujuk kepada pemahaman 3 ini. Quran, Sunnah, sahabat. Quran, Sunnah, sahabat. Kenapa sih harus sahabat berulang kali? Sahabat itu surat 9 ayat 100. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum. Orang-orang yang terdahulu ya, baik muhajirin maupun ansor dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, artinya orang-orang yang mengikuti itu mengikuti siapa? Mengikuti sahabat. Ya, itu akan Allah ridhoi dan akan Allah berikan jaminan surga. Masa kita nggak mau mengikuti orang-orang yang sudah dipastikan Allah ridhoi dan dijamin surga? Kenapa kita kok lebih yakin pada orang-orang yang masih nggak tahu, nggak ada yang menjamin, bahkan pemahamannya itu juga masih kadang-kadang nyeleneh sana sini hanya kelihatan karena sophisticated gitu ya, canggih, cara bicaranya pandai. Enggak begitu cara kita beragama, saudara. Harus dengan dalil. Agama ini bukan milik kita, milik Allah. Allah yang telah menetapkan agama ini sempurna. Sempurna menurut Allah, bukan menurut kita. Ya, maka kita harus mengikuti apa yang Allah maksudkan dengan kesempurnaannya itu dengan cara ya kita mempelajari ilmunya. Ya maka wallahu alam. Ya kalau contoh-contoh banyak lah ya. Makanya yang disebut bid'ah nanti kita juga akan sampai pada bid'ah itu. Yaitu sesuatu yang tadi menambah-nambah, mengurangi masalah agama ya, bukan masalah pengetahuan. Kan dulu nggak ada listrik pas sekarang, ya itu bid'ah. Tapi bid'ah dalam pengertian bahasa ya. Iyalah sesuatu yang belum ada. Tetapi itu tidak masalah karena memang bahkan kita ditantang seperti tadi saya katakan kan, Allah menantang kita untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Bukan itu bid'ah yang dimaksud dalam agama. Tidak boleh menambah-nambah misalnya subuh menjadi 3 rakaat. Azan misalnya dilakukan pada sholat sunnah. Nggak ada. Azan itu pada sholat wajib. Gitu. Meskipun azan itu baik nggak baik. Baca Quran baik nggak baik. Tapi kalau di kuburan boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dilarang. Karena apa? Nggak ada contoh. Selesai. Gitu.
Nah, tapi sebaiknya muamalah. Muamalah itu semuanya boleh sampai ada sesuatu yang dilarang. Jadi sebetulnya beragama ini tidak susah-susah amat selama kita mau ya merujuk kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat itu saja. Wallahu alam, Pak Samsul. Demikian jawaban saya. Jazakallah Silakan. khair, Masih ada Ustaz 5 Salim. menit lagi. Silakan. Masih ada kesempatan untuk satu pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu di unmute saja. Ya, silakan Bu. Ya, Bu Eli atau siapa mau tanya? Silakan Bu Eli kalau mau tanya. Sudah di unmute tuh tadi. Atau yang lain silakan. Oke. Tidak jadi rupanya Bu Eli. Silakan ada yang lain. Bu Nur Hasanah biasanya ada tanya atau Bu Reni atau siapa saja silakan. Sudah unmute tadi tuh, tinggal langsung sampaikan aja. Jangan Ya, malu-malu. silakan ya kalau ada ya, kalau tidak ada ya tidak mengapa ya. Kita yang penting bagaimana bisa menyerap ilmu ini dan bisa menjadi sebuah nasihat khususnya bagi saya pribadi ya dan juga bagi teman-teman sekalian ya. Saya hanya berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita semua semangat ya dalam menuntut ilmu ya. Jangan menuntut ilmu ini ya karena ya sekedar disuruh menuntut ilmu ini karena merupakan ya sambil iseng-iseng ya waktu-waktu sisa. Allahu Akbar. Ini masalah dunia dan akhirat. Masalah ya sesuatu yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Menyangkut tentang bahagia dan menderitanya kita di dunia dan akhirat. Masalah itu yang kita bicarakan, bukan masalah hanya gaji kita berapa ya, bulan ini dipotong nggak ya. Bukan itu ya. Itu sesuatu yang ya sangat sangat sesuatu yang sangat sumir ya, sesuatu yang sangat sumir. Kita hidup sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita bukan iseng-iseng hanya untuk sekedar gajian-gajian gitu, tidak ya. Allah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas apa? Beribadah. Ibadah luas, bukan hanya sekedar tadi ya. Luas banget. Ya, Waalaikumsalam. Bu Eli, silakan. Assalamualaikum, saya Reni, Pak. Oh, Reni, ya, Bu Reni, Ya, silakan. izin bertanya ya Ustadz. Ya, Gini Ustadz, bagaimana menyikapinya kalau misalkan saya juga kan sedang belajar sampai akhir ajal nanti. Kalau misalnya gini, coba dikerjakan sunnah-sunnahnya. Yang penting kan wajib-wajibnya dulu, yang itu yang harus dilakukan. Padahal kita kalau ingin dicintai sama Allah juga harus mengikuti apa yang eh, Allah perintahkan gitu. Bagaimana menyikapinya hal seperti ini, Ustadz? Ya, barakallahu fiki ya. Semoga Allah memberkahi Ibu Reni, keluarganya dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja ya, yang tadi disebutkan hal yang wajib, iya itu lebih utama. Karena kalau yang wajib itu tidak dikerjakan, kita berdosa. Ya, sekali lagi wajib itu kalau kita tidak kerjakan berdosa. Maka terus terang yang paling kita utamakan dan yang pertama kita harus kerjakan adalah yang wajib, benar itu. Tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan yang sunnah. Jangan sampai sunnah itu didefinisikan begini, kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Jangan. Kalau saya ya, dan saya merujuk kepada ulama ya, harusnya begini, kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Nah itu harusnya. Sunnah itu kan pahala yang tadi Ibu Reni katakan. Kalau mengerjakan sunnah kan akan lebih dicintai Allah. Dan kalau sudah Allah cinta kepadanya, kepada orang-orang yang mengerjakan sunnah, maka dia akan menjadi matanya, Allah akan jadikan matanya, itu Allah akan berikan petunjuk. Telinganya akan Allah berpetunjuk mendengar yang baik-baik. Langkah kakinya, kan seperti itu hadisnya. Maka kerjakan yang sunnah semampu kita, tapi jangan sekali-kali meninggalkan yang wajib. Begitu ya Bu Reni ya? Oke, saya kira sudah jam 5. Pak Samsul ya. Jazakallah khair. Silakan Pak Ustadz untuk di closing statement. Wah, iya, iya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi ya kepada teman-teman ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau satu dan lain hal yang kurang ya. Memang karena keterbatasan ilmu saya, tapi sekali lagi niat saya insya Allah Ta'ala adalah untuk ya menyebarkan kebaikan dengan ilmu yang saya sedikit miliki ini. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beristighfar dan bertaubat kepadanya atas segala kekeliruan, kesalahan
baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja karena keterbatasan dan kekurangan saya. Dan marilah kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam insyaallah pekan warahmatullahi depan. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, insyaallah. Doakan Insya juga ya. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi